Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita kemarin sudah belajar, kemudian Musa melarikan diri, lalu kemudian menggembalakan kambing domba milik mertuanya Jitro. Sementara dia menggembalakan, Bapak Ibu, peristiwa yang juga sangat terkenal dalam kitab Keluaran adalah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di mana kemudian Musa bertemu dengan semak duri yang menyala. Ada menyala api, tapi semak durinya tidak terbakar, Bapak Ibu. Sungguh api yang berbeda, api yang begitu unik, tidak sama dengan api yang kita kenal di dunia ini, Bapak Ibu. Waktu kemudian terjadi peristiwa itu, dia melihat semak duri yang menyala. Itu adalah peristiwa panggilan Musa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang menarik kemudian, Bapak Ibu, terjadi dialog antara Musa dengan Tuhan. Musa memaksa Allah untuk menyebutkan siapa dia. Tapi Allah tidak mau menyebutkan namanya. Apa penyebabnya, Bapak Ibu? Karena orang zaman dulu memberitahu nama berarti menyerahkan dirinya kepada orang yang dia beri nama. Jadi kalau kita berkenalan, Bapak Ibu, begitu saya menyebutkan nama saya kepada seseorang, sesungguhnya orang zaman dulu memahami saya sedang menyerahkan diri saya kepada dia. Itulah sebabnya ketika Musa meminta nama Allah, Allah berkata, "Aku adalah yang aku ada. Akulah ada." Tuhan berkata begitu, Tuhan tidak mau menyebutkan namanya. Karena kalau Tuhan menyebutkan namanya, itu berarti Allah menyerahkan dirinya kepada Musa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di kemudian hari dalam perjanjian baru, ini yang dipakai oleh Kristus ketika dia berkata, ego eimi, aku adalah yang aku ada. Tapi yang kita perlu renungkan bersama-sama, Bapak Ibu, waktu semak duri itu menyala, lalu kemudian Musa bertanya tentang Tuhan, tetapi Tuhan tidak beritahu siapa namanya. Di sanalah panggilan Tuhan untuk Musa. Ada perdebatan, karena Musa berdalih, dia berkata petah lidah, dia orang yang gagap, bukan orang yang fasih lidah. Ada banyak dalih yang dilakukan oleh Musa. Tetapi kemudian Tuhan dengan kedaulatannya mutlak telah menentukan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu. Waktu itu kemungkinan besar Musa mulai mendekati usia 80-an tahun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Musa kemudian dipanggil oleh Tuhan. Yang kita mau renungkan bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita berdalih dengan Tuhan. Firman Tuhan sudah tegas memberitahu kita. Kita tahu kebenaran firman Allah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi seberapa jauh kita taat kepada kebenaran firman Tuhan, kita lebih suka berdebat dengan firman daripada taat kepada firman. Seperti Musa, terlalu banyak berdalih. Bukankah Allah yang maha tahu, Allah yang maha besar, Allah yang sanggup memperlengkapi Musa, memakai Musa, walau usianya menjelang 80 tahun. Allah masihlah Allah yang maha berdaulat sampai kapanpun. Tetapi Musa berdalih. Dan Bapak Ibu kita harus mengaku jujur, bukankah kita sering juga yang melakukan hal yang sama? Kita berdalih, kita berdebat dengan firman yang datang kepada kita karena firman itu tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Kita menolak kebenaran firman Allah karena firman itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ketika apa yang kita mau bertentangan dengan firman yang datang kepada kita, kita menolaknya, Bapak Ibu. Seharusnya tidak seperti itu hidup ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena walaupun kebenaran firman Allah yang datang kepada kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita, kita harus belajar menaklukkan keakuan kita, menaklukkan ego kita untuk tunduk kepada kebenaran firman Allah yang suci. Walaupun kadang kebenaran itu melampaui akal. Orang zaman sekarang berkata, mungkin kebenaran yang kita dapatkan tidak masuk akal. Saya lebih suka mengatakan, mungkin kebenaran yang kita dengar melampaui akal pikiran kita. Dalam situasi seperti itu, Bapak, Ibu, dan saya harus belajar tunduk. Harus belajar taat mutlak, Bapak, Ibu dikasihi Tuhan. Karena biar bagaimanapun, ketaatan kita jauh lebih penting daripada apakah itu masuk akal atau tidak. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo kita renungkan bagian ini bersama-sama, Bapak, Ibu. Musa sempat berdalih ketika dipanggil Tuhan pertama-tama untuk menjadi alatnya. Tetapi Tuhan selalu menang, Bapak Ibu. Pertanyaannya, maukah kita terus memaksa diri kita di hadapan Allah? Karena Allah tidak dapat kalah. Dia selalu menang dengan semua tujuannya. Daripada kita menderita, daripada kita terus bergumul konflik batin, jauh lebih baik kita taat kepada Allah, taat kepada kebenarannya. Itu akan memerdekakan Bapak Ibu dan saya. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini, Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.